Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha memahami alam semesta dan tempatnya di dalamnya. Dengan keterbatasan teknologi, para pemikir kuno mengandalkan observasi, filsafat dan spekulasi untuk menyusun teori tentang bagaimana alam semesta bekerja. Pemikiran mereka kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu astronomi dan kosmologi modern. Peradaban Mesopotamia yang meliputi bangsa Sumeria, Babilonia dan Asyur memiliki konsep alam semesta yang sangat dipengaruhi oleh mitologi dan agama. Mereka percaya bahwa bumi berbentuk datar dan dikelilingi oleh lautan kosmik. Di atas bumi terdapat langit berbentuk kubah yang dipenuhi bintang, matahari, dan bulan. Para pendeta sekaligus astronom Babilonia mencatat pergerakan benda langit dengan sangat teliti dan mengembangkan kalender berdasarkan siklus bulan serta matahari. Sementara itu di Mesir kuno alam semesta dianggap sebagai hasil ciptaan para dewa. Langit sering digambarkan sebagai Dewi Nut yang membentangkan tubuhnya di atas bumi, sementara Dewa Geb merepresentasikan tanah. Pemikiran ini lebih bersifat religius daripada ilmiah, tetapi pengamatan astronomi mereka digunakan dalam pembangunan piramida dan sistem kalender. Pandangan Yunani kuno dari geosentris ke heliosentris. Peradaban Yunani kuno membawa pemikiran rasional dalam memahami alam semesta. Salah satu teori awal datang dari Anaximander 610 atau 546 sebelum Masehi, yang mengusulkan bahwa bumi mengambang di ruang kosong tanpa perlu ditopang oleh apapun. Pemikiran ini berbeda dari kepercayaan sebelumnya yang menyatakan bahwa bumi didukung oleh sesuatu, seperti pilar atau lautan kosmik. Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa alam semesta diatur oleh prinsip matematika. Mereka mengusulkan bahwa bumi berbentuk bulat, sebuah gagasan yang didukung oleh pengamatan terhadap bayangan bumi pada gerhana bulan. Kemudian muncul teori geosentris dari Eudoxus, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles. Aristoteles mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan dikelilingi oleh serangkaian bola kristal yang membawa planet-planet, matahari dan bintang. Model ini diperkuat oleh Ptolemy dalam karyanya Almagest, yang menjadi standar astronomi selama lebih dari 1000 tahun. Namun terdapat pemikir Yunani lain yang menentang model geosentris. Aristarchus dari Samos mengusulkan teori heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta dengan planet-planet termasuk bumi yang mengorbit mengelilinginya. Kosmologi dalam tradisi Hindu dan Cina. Di India, konsep alam semesta yang berkembang berasal dari teks-teks Weda dan filsafat Hindu. Teori kosmologi Hindu mencakup gagasan bahwa alam semesta mengalami siklus penciptaan dan kehancuran yang berlangsung dalam jutaan hingga miliaran tahun. Brahmagupta, seorang astronom India, mengembangkan model geosentris, tetapi juga mengusulkan bahwa bumi berputar pada porosnya, sesuatu yang kemudian dikonfirmasi dalam astronomi modern. Di Cina, teori tentang alam semesta banyak dipengaruhi oleh prinsip keseimbangan yin dan yang serta 5 unsur. Astronomi Cina lebih bersifat praktis daripada teoretis, dengan fokus pada perhitungan kalender, pergerakan bintang dan prediksi gerhana. Mereka mengembangkan sistem katalog bintang yang sangat akurat dan mencatat fenomena langit seperti supernova dan komet jauh sebelum ilmuwan barat. Perkembangan di dunia Islam. Pada abad pertengahan ilmuwan Muslim memainkan peran penting dalam melanjutkan dan memperbaiki teori alam semesta yang diwarisi dari Yunani. Al-Farabi dan Ibn Sina mengembangkan pandangan tentang struktur alam semesta berdasarkan filsafat Aristotelian dan Neoplatonisme. Al-Biruni melakukan pengukuran radius bumi dengan metode yang sangat akurat. Al-Tusi dan muridnya, yaitu Ibn al-Shatir, mengembangkan model matematika yang memperbaiki sistem Ptolemeus, mendekati teori heliosentris yang kemudian diajukan oleh Kopernikus. Kontribusi ilmuwan Muslim ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran ilmuwan Renaissance di Eropa. Revolusi ilmiah dan akhir model geosentris. Pada abad ke-16 Nikolaus Kopernikus membangkitkan kembali teori heliosentris Aristarchus, dan menyusun model yang lebih terstruktur dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Coelestium. Karyanya membuka jalan bagi Galileo Galilei yang dengan teleskopnya mengamati bulan Jupiter, mendukung gagasan bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi. Johannes Kepler menemukan bahwa orbit planet berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna, seperti yang diajarkan oleh Ptolemeus dan Aristoteles.
Isaac Newton kemudian menjelaskan bahwa gravitasi adalah kekuatan yang mengendalikan gerak planet, menyempurnakan pemahaman manusia tentang alam semesta. Dari mitologi hingga filsafat rasional, para pemikir kuno menyusun teori alam semesta berdasarkan observasi dan spekulasi. Model geosentris mendominasi pemikiran manusia selama berabad-abad sebelum digantikan oleh model heliosentris melalui revolusi ilmiah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teori-teori tersebut terus diperbaiki hingga menghasilkan pemahaman modern tentang kosmos. Perjalanan panjang ini menunjukkan bagaimana pencarian manusia akan kebenaran tidak pernah berhenti, mendorong penemuan-penemuan baru yang terus memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta.